Perkenalkan, nama saya Reski Ransyah Putra. Di sini saya bersama partner saya yaitu Nur Aziza Darmawangsa. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana penerapan CSS ke HTML. Yang pertama yang kita lakukan adalah seperti biasa, yaitu tag HTML untuk membuka. Lalu kita melanjutkan isi dengan titel terserah dari kita. Di sini saya mengisikan nama kami. Selanjutnya di sini adalah tag link. Tag link di sini untuk bertujuan untuk mengkoneksikan CSS dengan HTML. Di sini CSS saya bernama Gaya CSS. Nah, untuk yang tag kedua di sini untuk font awesome. Link ini untuk apa? Untuk menggunakan icon ini. Oh, kita bisa lihat hasilnya sekarang ya. Di sini dia icon. Untuk CSS saya berada di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian CSS. Yang pertama yaitu bintang padding. Di sini tujuannya untuk meriset standar dari HTML dulu. Terus kita dapat men-settingnya selanjutnya bagaimana maunya. Ini pertama untuk color inherit. Di sini bertujuan untuk mewarnai hurufnya agar warna hurufnya berubah. Text decoration ini dikasih non agar tidak ada garis bawah. Jika tidak, maka akan muncul seperti ini. Ada garis bawahnya. Makanya di sini kami kasih non. Selanjutnya yaitu kelas medsos atau headernya. Sini berisi dengan link-link ataupun icon-icon yang tadi, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Di sini terdapat link yang jika kita pencet ikonnya maka kita masuk ke link tersebut. Seperti contoh YouTube. Di sini masuk ke YouTube kami yaitu Nur Aziza. Kita kembali untuk memasuki webnya. Kita kembali. Di situ settingannya ada di sini. Padding 5px dan background color 988546 yaitu coklat. Terus untuk medsos only-nya kita kasih display in block karena agar ini urutan ini atau link-link ini dapat berjajar seperti ini, sejajar. Seterusnya kita masuk ke kontainer. Kontainer di sini untuk paddingnya, jarak antara ini ya, jarak dia semakin supaya lebih elegan untuk dilihat, lebih bagus lah untuk dilihat. Kita masuk ke tag header H1 top left. Di sini H1 yaitu ini Rian Ica Shop, judul dari webnya kami. Di sini H1-nya kita kasih plot left. Kenapa? Agar dia bagian sini sebelah kiri dia. Yang awalnya ini rata kiri semua ini rata kiri. Tapi karena H1 ini kita sudah setting di CSS untuk plot left dan paddingnya 15 pixel, maka pindahnya ke sini. Untuk home product dan kontak kita bisa setting juga di plot right ini ya. Jadi dia ke kanan, ini masih di kanan. Pas di display in block baru dia sejajar kayak gini. Kita masuk ke yang aktif, titik aktif. Di sini kita bisa lihat ada nih aktif. Di sini bertujuan agar dia langsung menyala formnya tanpa kita geser-geser lagi kayak seperti ini. Formnya langsung menyala. Ada di settingan CSS kayak begini, background color dan colornya. Selanjutnya kita memasuki ke banner. Banner di sini mempunyai tinggi, lebar,
terus ada display in block dan background image dan lain-lain. Di sini saya akan jelaskan yang background image. Background image URL ini tujuannya untuk memasukkan gambar. Gambar apa? Gambar yang ada di tengah ini. Gambar ini saya telah siapkan pada folder img, terus bernama nama gambarnya itu banner pada di drive E. Ada di HTML. Nah, di sini dia img terus banner dalam bentuk JPG. Sini .jpg. Background cover di sini tujuannya untuk mengcover dia pas di kotak ini. Telah disediakan. Position relatif, agar posisinya relatif. Selanjutnya kita masuk ke banner after. Banner after ini maksudnya adalah transparan, warna transparan. Di sini warnanya yaitu coklat. Bisa dilihat kalau jika kita teliti, ini warnanya coklat transparan. Terus kita masuk ke banner H2. H2 ini apa? H2 ini yang welcome. Dia kenapa dikasih Z index? Z index ini bertujuan agar dia tampil di utama. Jika tidak kita gunakan, maka dia tertindih seperti ini. Makanya ini kita dikasih satu agar dia muncul paling depan. Ini border adalah welcome-nya. Ini kotak welcome-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah Dharma Wangsa. Saya akan melanjutkan pembahasan dari CSS web ini. Yang akan saya bahas itu mengenai about, service, dan juga footernya. Oke, mulai saja. Saya akan memulainya dengan about. About, kita akan memulainya dengan text section class, di mana text section ini adalah merupakan cara atau kode yang mempresentasikan bagian-bagian dokumen atau aplikasi seperti pengelompokan dokumen ya menjadi beberapa bagian seksi berdasarkan tema dan tata letaknya masing-masing. Kita tulis saja di sini about, kemudian kita buka lagi tag, yaitu tag div class. Tag div class ini berfungsi untuk mendeskripsikan bagian atau divisi tertentu yang sifatnya fleksibel. Kemudian kelasnya itu adalah container. Kenapa kita menggunakan container? Karena container itu berfungsi untuk membungkus blok di dalamnya sehingga terlihat rapi terhadap ukuran layarnya. Kemudian tag H atau tag header itu kita masukkan judulnya about. Kemudian tag P atau paragrafnya kita masukkan juga, lalu kita tutup dengan tag P juga, dan setelah itu kita tutup lagi tag div dan tag section. Oke, selanjutnya itu adalah CSS dari HTML tersebut. CSS-nya yang pertama itu kita buka adalah section, kemudian kurung kerawal, kita masukkan padding. Padding ini apa? Padding ini adalah untuk memberikan ketebalan yang memisahkan konten dengan border. Kita menggunakan 50 px spasi 0. Jangan lupa untuk menggunakan titik koma. Kemudian tutup kurung kerawalnya dan kita membuka lagi CSS yaitu section H3 atau judulnya dengan menggunakan text align-nya itu center ya, agar berada di tengah. Kemudian padding atau ketebalannya itu 20 px. Kemudian color-nya itu kita sesuaikan. Yang dimana hasilnya itu akan jadi seperti ini ya, baiklah. Kemudian kita masuk kembali ke bagian CSS about. Kita memasukkan titik about itu untuk memanggil HTML-nya tadi about P. Color-nya masukkan sesuaikan dengan keinginan. Word spacing-nya itu menggunakan 5. Text align-nya itu justify untuk merata kanan kirikan teks agar hasilnya seperti ini. Oke.
Baiklah, itulah tadi bagian about yang saya jelaskan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu service. Pada bagian service, agar tampilannya itu seperti ini. Bagian service ini kita menggunakan text section class lagi dengan tentu namanya itu adalah service. Kemudian div class-nya yang sudah saya jelaskan tadi tetap menggunakan container. Judulnya juga jangan lupa service. Kita menggunakan div class box seperti ini agar nantinya dia akan menjadi box-boxnya, oke? Sebelum kita model. Kemudian kalau box pasti kita menggunakan div class call, ya, kolom 1, 2, 3, 4, oke? Kenapa kita menggunakan call 4 itu? Karena agar semuanya rata, ya. Biar rata kita menggunakan div call 4. Setelah itu kita membuka tab div class-nya, kita mengetik icon. Icon maksudnya itu adalah icon yang ada di dalam bundar-bundaran ini. Seperti itu. Kita kasih masuk e-class-nya FA Solid, FA Mobile itu merupakan bagian dari icon ini yang kita bisa cari di website atau Google Chrome. Kemudian tutup tag i-nya, tutup juga tag div-nya, kemudian lanjut ke mobile app-nya. Mobile app-nya ini merupakan nama dari icon-nya ini. Seperti ini. Kemudian kita tutup tag div tadi yang berada di atas. Kita buka lagi tag div class call 4. Seperti tadi kita berulang-ulang sampai sesuai dengan yang kita inginkan atau jumlah call yang kita inginkan tadi. Kemudian kita tutup dengan tag div lagi, dan tidak lupa tag section-nya untuk kita mengakhiri bagian service ini. Kemudian kita lihat gaya CSS dari service. Ini kita memanggil tag service-nya seperti ini, service, kurung kerawal, background color-nya itu kita sesuaikan. Kemudian box-nya juga, color-nya juga kita tetap sesuaikan. Kemudian box after-nya ini kita tulis konten. Konten ini agar berupa gambarnya ini terletak di tengah-tengah elemennya. Kita pakai tanda petik begini seperti ini. Kemudian display atau gambarnya kita block. Kemudian clear both itu memberikan ruang kosong sebagai pembatas kode sebelumnya dan setelahnya. Oke, masuk ke box call 4 titik box. Kita tidak lupa untuk menggunakan mengetik titik box titik call 4 untuk memanggil bagiannya ya div class-nya. Width-nya atau lebarnya itu 25%, padding-nya kita kasih masuk 20 px, box sizing atau size box-nya itu border box. Kemudian text align-nya itu kita gunakan center atau bagian tengah. Float-nya kita gunakan left. Kenapa kita menggunakan float left? Itu digunakan untuk menentukan bahwa sebuah elemen ini harus mengapung ya di sebelah kiri dari posisi containing block. Oke, untuk iconnya, gayanya kita lebarnya itu 70 px, ketinggiannya juga sama 70 px, bordernya itu 1 px aja solid, border radiusnya itu sekitar 50%, text align-nya tentu saja menggunakan center, line height-nya itu 70 px juga, kemudian font size-nya juga 20 px, dan margin itu 0 auto. Ingat, margin itu adalah unsur terluar yang berfungsi untuk memberikan jaraknya, ya kita memberikan 0 terus auto. Oke. Dan terakhir box call 4 header 4 itu marginnya 20 px dan paddingnya juga 20 px juga. Sehingga dimana hasilnya itu akan berbentuk seperti ini. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah footer atau pada bagian bawahnya ini, bagian copyright. Oke, pada bagian copyright ini ada kita membuka tag footer, kemudian jangan lupa tag div class container lagi, kemudian tag small. Kita tulis pada bagian tag small ini kita tulis yang akan kita tulis ini copyright and copy.
titik koma 2021 Rizky Saputra alright this reserve tag, dan kita tutup dengan tag small seperti ini. Pada CSS footer ini kita menggunakan fading itu 30px, kemudian background colornya itu kita menggunakan RGBA. RGBA itu merupakan kode warna, kita bisa sesuaikan juga kode warnanya, kemudian colornya tetap disesuaikan. Text align-nya jangan lupa center agar dia berada di tengah, kemudian background-nya juga tidak lupa kita tulis, sehingga hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Inilah yang kita buat. Sekian video pembahasan kami kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada saran, silakan memberikan saran dan tinggalkan pada komentar. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.